Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari mengenai materi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelumnya pada video pertama ini kita akan mempelajari mengenai bab lingkungan. Sebelum kita mempelajari mengenai lingkungan, mari kita simak penjelasan berikut ini. Lingkungan merupakan suatu sistem yang berada di luar individu, dan suatu sistem yang di luar individu itu bersifat sangat kompleks sehingga dapat mempengaruhi lingkungan tersebut. Kondisi yang mempengaruhi lingkungan ini dapat mengakibatkan suatu kondisi dalam lingkungan itu berubah-ubah. Misalnya, pada suatu hari, suatu kondisi lingkungan itu dapat baik ataupun buruk. Penyebab dari perubahan kondisi lingkungan itu akibat dari ulah makhluk hidup. Lingkungan ini terdiri dari dua komponen utama. Komponen yang pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Apa sih komponen biotik itu? Komponen biotik merupakan suatu komponen penyusun suatu lingkungan yang bersifat hidup. Contohnya yaitu ada hewan, manusia, tumbuhan, ataupun mikroorganisme yang termasuk mikroorganisme biotik. Berdasarkan peran dan tugasnya, komponen biotik dibagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu berupa produsen, konsumen, dan juga pengurai. Di suatu ekosistem, sesuatu yang dikatakan produsen yaitu tumbuhan hijau, karena tumbuhan hijau memiliki klorofil dan dapat melakukan proses fotosintesis, di mana makhluk hidup berupa manusia dan hewan sangat bergantung terhadap produsen. Selain itu, proses fotosintesis dibantu dengan adanya sinar matahari. Sinar matahari sebagai energi utama bagi makhluk hidup. Mengapa demikian? Karena sinar matahari sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis ini dan juga air diproses secara kimia sehingga menghasilkan karbohidrat yang mana berupa bahan makanan. Reaksinya dapat dilihat di atas ini. Nah, karbohidrat atau bahan makanan ini disimpan di dalam tumbuhan, baik daun, batang, ataupun akar. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen, yaitu dapat menyediakan makanannya sendiri dan biasa disebut dengan autotrof. Contoh dari tumbuhan autotrof yaitu tumbuhan pisang, pohon jati, palem, masih banyak tumbuhan lainnya. Selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen ini dapat berupa manusia atau hewan. Manusia dan hewan sangat bergantung terhadap produsen atau tumbuhan, karena manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Walaupun konsumen bergantung terhadap produsen, namun produsen juga sebaliknya bergantung terhadap konsumen, karena karbon dioksida yang dikeluarkan oleh konsumen akan diserap oleh produsen untuk proses fotosintesis. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3, yaitu ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Misalnya ada kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke karnivora. Karnivora merupakan hewan pemakan daging. Misalnya yaitu ada harimau, singa, dan buaya. Dan masih banyak hewan lainnya. Dan yang terakhir yaitu
omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan segalanya, misalnya ayam, bebek, angsa, dan masih banyak lagi. Nah, lanjut yaitu ke pengurai. Pengurai ini biasa dikatakan decomposer. Pengurai ini menguraikan sampah atau organisme yang sudah mati. Pengurai terdiri dari makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, misalnya yaitu bakteri dan juga jamur. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai komponen biotik. Selanjutnya, kita lanjutkan mengenai komponen abiotik. Apa sih yang dinamakan komponen abiotik? Nah, komponen abiotik merupakan penyusun di suatu ekosistem yang berupa makhluk tak hidup. Misalnya, ada air, udara, suhu, tanah, dan lain sebagainya. Komponen abiotik juga sangat berperan penting dalam kelangsungan komponen biotik. Tanpanya komponen abiotik, maka komponen biotik tidak dapat hidup dengan baik. Misalnya, di suatu lingkungan tidak adanya tanah, maka dapat saja komponen biotik itu tidak dapat hidup dengan normal. Mungkin cukup penjelasan video pertama ini. Kita lanjutkan ke video yang selanjutnya. Selamat belajar.